Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Sambas Ali Muhyiddin, SPD MSI, selaku pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Divani Syamsi Putri Ilmanti yang akan mempresentasikan hasil analisis standar penilaian pembelajaran pada mata pelajaran proses bisnis, manajemen perkantoran dan layanan bisnis di dunia kerja di SMKN 1 Kota Bandung. Selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Di dunia pendidikan, kualitas soal itu menjadi sorotan dalam evaluasi karena penilaian peserta didik itu akan berpengaruh kepada pemahaman materi, kemampuan, dan keterampilan peserta didik. Soal yang kurang berkualitas, baik itu dari segi kejelasan, validitas, reliabilitas, dan tingkat kesulitan, akan menghambat penilaian yang akurat terhadap pencapaian kompetensi siswa. Apalagi di jurusan MPLB yang di mana menyangkut dunia kerja. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Putra tahun 2023 yang menyimpulkan bahwa asesmen di SMKN Negeri 1 Surabaya ini untuk mata pelajaran dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis kelas 10 MPLB sudah menggunakan asesmen berbasis kurikulum merdeka dengan 40 soal pilihan ganda pada elemen dokumen berbasis digital dan peralatan dan aplikasi teknologi perkantoran dinilai sangat layak dengan rata-rata nilai 89% dari 50 soal dan terdapat 40 dinyatakan valid, dinilai memiliki realitas baik, tingkat pembeda 9 soal baik, 31 soal sangat baik, serta tingkat kesukaran merata dengan 8 soal sukar, 19 soal sedang, dan 13 soal sedang mudah. Selanjutnya adalah kajian pustaka pengertian dari pengukuran menurut Widoyoko dalam Zainal tahun 2020 yang menyatakan bahwa pengukuran adalah kuantifikasi atau penentuan angka secara tetap mengenai karakteristik atau situasi individu yang merujuk pada aturan-aturan tertentu. Selanjutnya menurut Irwantoro dan Suryana tahun 2016 mengatakan bahwa pengukuran adalah suatu proses untuk mengumpulkan data yang diperlukan sebagai perantara atau alat dalam mengambil sebuah keputusan. Lalu pengertian penilaian menurut Kusayari dan Suprananto tahun 2012 mengartikan penilaian sebagai prosedur sistematis yang melibatkan berbagai kegiatan yang diantaranya adalah mengumpulkan, menganalisis, serta menafsirkan informasi yang sudah didapatkan dan digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai karakteristik. Selanjutnya pengertian mengenai evaluasi pembelajaran menurut Suherman dan Sukjaya tahun 1990 menyatakan evaluasi sebagai suatu kegiatan atau proses dalam menilai sesuatu dengan melaksanakan dua kegiatan, yaitu kegiatan pengukuran dan penilaian. Selanjutnya pengertian dari kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Mengutip dari website pusatinformasi.guru.kemdikbud.co.id, dalam harian tahun 2023, KKTP adalah seperangkat kriteria atau standar yang menunjukkan seberapa baik atau seberapa jauh peserta didik dapat mencapai kompetensi tujuan pembelajaran. Selanjutnya pengertian dari taksonomi Bloom yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu taksis yang artinya pengaturan dan nomos yang artinya hukum. Sehingga taksonomi secara etimologi itu artinya sebagai hukum atau aturan untuk mengatur sesuatu. Dengan kata lain, taksonomi itu adalah pengelompokan berdasarkan hierarki tertentu yang dimana terdapat taksonomi tingkat tinggi yang bersifat umum dan taksonomi tingkat rendah bersifat spesifik. Pada tahun 2001, terdapat buku A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing, a Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives yang disusun oleh Lorin dan David. Taksonomi Bloom direvisi menjadi mengingat atau remember, memahami atau understand, menerapkan atau apply, menganalisis atau analyze, mengevaluasi atau evaluate, dan menciptakan atau create. Selanjutnya, metode dari penelitian ini menggunakan metode eksploratif untuk menggali dan memahami kualitas soal penelitian pembelajaran di SMKN 1 Kota Bandung, khususnya pada jurusan MPLB.
Objek yang digunakan yaitu soal penilaian yang digunakan di pembelajaran SMKN 1 Kota Bandung, dan fokus utamanya adalah bagaimana soal ini mencerminkan kualitas penilaian berdasarkan kriteria validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya beda, dan daya pengecoh. Analisis data ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dikumpulkan melalui dokumen, penilaian, hasil tes, dan wawancara dengan pendidik. Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana soal penilaian itu mengintegrasikan aspek berpikir tingkat tinggi yang menjadi fokus dalam kurikulum Merdeka. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dari penelitian ini di SMK 1 Kota Bandung, jurusan MPLB dengan mata pelajaran atau bab dari MPLB ini yaitu proses bisnis, manajemen perkantoran, dan layanan bisnis di dunia kerja. Dan peneliti atau saya ini menerima 5 soal untuk penilaian akhir semester, dan dari peneliti ini melakukan diskusi dengan para pendidik di jurusan MPLB, khususnya dengan pendidik bagian kurikulum, dan mengetahui bahwa sistem penilaian di SMKN 1 Kota Bandung ini sudah mengacu pada kurikulum Merdeka, yang dimana kurikulum Merdeka ini yaitu menggunakan KKTP. Dan KKTP ini pendidik bagian kurikulum sudah diserahkan kepada masing-masing pendidik dengan mata pelajaran yang dimiliki dengan wewenang secara penuh. Dan di SMKN 1 Kota Bandung ini sudah tidak terpaku pada batasan nilai tertentu seperti pada sistem kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Dan dari SMKN 1 Kota Bandung ini masih cenderung lots karena keterbatasan waktu untuk merancang soal HOTS yang memerlukan pemikiran mendalam dari pendidik serta pemahaman siswa yang belum terbiasa. Dan soal HOTS ini membutuhkan upaya lebih dalam untuk penyusunan. Selanjutnya, hasil dari analisis taksonomi Bloom yaitu untuk mengetahui kategori taksonomi Bloom dari C1 sampai C6 di setiap butir soal. Di mata pelajaran MPLB ini untuk mengukur dari segi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan daya pengecoh, sehingga dapat dihasilkan dari soal yang pertama itu taksonomi Bloomnya yaitu adalah C1 yaitu mengingat, soal yang kedua yaitu di tingkat memahami atau C2 yaitu di peserta didik ini menunjukkan pemahaman mengenai kegiatan administratif dengan mengidentifikasi opsi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Lalu soal yang ketiga yaitu di tingkat menganalisis atau C4, peserta didik itu diminta untuk menganalisis berbagai tujuan manajemen perkantoran dan mengidentifikasi tujuan yang tidak sesuai. Lalu soal yang keempat berada di tingkat memahami atau C2, peserta didik diminta untuk memahami pihak-pihak yang berhak untuk menerima layanan informasi dan komunikasi di kantor. Lalu soal yang kelima yaitu di tingkat mengaplikasikan atau C3, peserta didik diminta untuk mengaplikasikan pemahaman mereka mengenai urutan aktivitas di kantor. Selanjutnya adalah uji validitas soal di PAS. Uji validitas ini dibuat untuk mengukur yang seharusnya diukur yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Uji validitas ini dikatakan valid jika dapat mengukur kompetensi yang diharapkan. Dan validitas ini memiliki soal-soal yang relevan terhadap tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dari hasil data uji validitas ini, dari 30 peserta didik di elemen 1 MPLB terdapat soal nomor 2, 3, dan 5 yang dikatakan valid, dan 2 soal yang lainnya tidak dikatakan valid sehingga harus dihilangkan. Yang selanjutnya adalah uji reliabilitas. Nah, uji ini dibuat untuk memberikan hasil yang stabil dan konsisten apabila diuji di waktu tertentu. Nah, uji reliabilitas ini akan menunjukkan bahwa instrumen tersebut dapat diandalkan dan memberi hasil yang akurat. Dari data yang sudah didapatkan,
dari 30 peserta didik diperoleh nilai KR20 yaitu 0,00%, KR21 yaitu minus 1, 0,212%, dan CA yaitu minus 0,028%, yang menunjukkan bahwa realitas ini sangat rendah dan bahkan negatif. Selanjutnya adalah dari uji tingkat kesukaran. Uji tingkat kesukaran ini dibuat untuk menunjukkan seberapa sulit atau mudah suatu soal untuk peserta didik. Nah, tingkat kesukaran itu terdapat beberapa kriteria, yaitu jika 0,00 sampai 0,30 dikategorikan sukar, lalu jika 0,31 sampai 0,71 dikategorikan sedang, dan 0,71 sampai 1,00 dikategorikan mudah. Dari data yang sudah didapatkan, presentasi soal-soal di MPLB ini dari 5 butir soal menunjukkan bahwa tidak ada satupun soal yang memiliki tingkat kesukaran yang tinggi. Namun terdapat 2 butir soal yang memiliki tingkat kesukaran sedang dan 3 soal lainnya yang berada di tingkat rendah atau mudah. Selanjutnya adalah di uji pembeda soal. Nah, uji pembeda ini dibuat untuk perbedaan dari capaian peserta didik yang memiliki pemahaman tinggi serta pemahaman yang rendah. Terdapat kriteria dari uji daya pembeda ini, yaitu jika 0,40 atau lebih maka dikategorikan sangat baik, jika 0,30 sampai 0,39 dikategorikan baik, dan jika 0,20 sampai 0,29 dikategorikan cukup, dan jika 0,19 sampai ke bawah dikategorikan kurang baik. Dari data yang sudah didapatkan di MPLB ini, soal nomor 3 memiliki daya pembeda yang tinggi karena banyak siswa yang menjawab salah. Lalu soal nomor 2 dan 4 berada di tingkat yang cukup namun perlu perbaikan. Dan soal nomor 1 dan 5 berada di tingkat yang kurang baik, sehingga disarankan untuk membuangnya atau untuk tidak dipakai. Selanjutnya adalah uji daya pengecoh. Uji daya pengecoh ini dibuat untuk melihat kemampuan peserta didik dalam pemahaman materi dan dibuat untuk menarik perhatian peserta didik yang kurang dalam pemahaman materi. Nah, ada kriteria dari uji daya pengecoh ini, yaitu jika lebih dari 5% dikategorikan diterima, dan jika 5% lebih dari daya pengecoh lebih dari 0 dikategorikan revisi, dan daya pengecoh jika daya pengecohnya itu sama dengan 0 maka dikategorikan ditolak. Dari hasil data yang saya dapat, dari soal opsi ini dikategorikan diterima, namun ada sebagian besar juga yang harus direvisi atau dihapus karena tidak efektif. Selanjutnya untuk komentar soal, validitas ini menunjukkan beberapa soal masih perlu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran untuk memastikan relevansinya. Lalu dari reliabilitasnya, bahwa soal-soal yang ada belum konsisten dalam mengukur kemampuan peserta didik. Yang ketiga yaitu dari tingkat kesulitan, berpotensi untuk membuat proses belajar dari peserta didik kurang menantang. Lalu dari daya pembedanya itu menunjukkan perlunya pendidik untuk lebih menciptakan soal yang mampu membedakan kemampuan peserta didik secara efektif. Lalu dari daya pengecohnya menunjukkan bahwa pilihan jawaban disajikan cukup bervariasi dan dapat mendorong peserta didik untuk berpikir secara mendalam sebelum mengambil keputusan. Selanjutnya adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Dalam KKTP ini, patokan penilaian berfokus pada keberhasilan setiap peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran dan bukan hanya untuk memenuhi batas nilai minimum. Sehingga penerapan dari KKTP ini menunjukkan penilaian yang lebih adaptif dan menekankan pada pemahaman konseptual serta penerapan kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia nyata. Terdapat 3 elemen yang dibahas dalam KTP ini. Yang pertama adalah kompleksitas. Kompleksitas dari MPLB di SMKN 1 Kota Bandung ini menunjukkan tingkat kompleksitas yang bervariasi, mulai dari mengingat definisi dasar hingga menganalisis tujuan manajemen. Lalu yang kedua ada kemampuan daya dukung. Di SMKN 1 Kota Bandung ini, soal-soal dirancang untuk mendukung pembelajaran dengan memberikan gambaran yang jelas tentang
bagaimana konsep manajerial diterapkan dalam praktik. Misalnya, soal 2 dan soal 4 menguji pemahaman siswa tentang kegiatan administratif dan fungsi informasi di kantor yang sangat relevan dalam konteks kerja. Dan yang terakhir ada intake. Di SMKS 1 Kota Bandung ini, soal-soal dirancang dengan mempertimbangkan aspek intake yang efektif, karena berfokus pada pemahaman dan penerapan konsep yang relevan dalam manajemen perkantoran melalui variasi tingkat kesulitan, sehingga peserta didik dapat mengalami proses pembelajaran yang bertahap, mulai dari pengenalan istilah hingga analisis dan aplikasi. Yang selanjutnya, dari data yang sudah didapatkan melalui KKTP ini, kompleksitas itu mendapatkan nilai yang tinggi, satu yaitu tinggi, lalu kemampuan daya dukung mendapat nilai 3 yaitu tinggi, dan intake 3 yaitu tinggi, sehingga dapat diperoleh nilai akhir yaitu 77,7 dari 5 soal PAS mata pelajaran proses bisnis, manajemen kantor, dan layanan bisnis di dunia kerja. Selanjutnya, kesimpulan dari analisis ini yang pertama yaitu dalam analisis taksonomi, soal ini berfokus pada kognitif yang rendah seperti C1, C2. Namun ada beberapa yang sudah mencapai level C3 dan C4. Selanjutnya dari validitas ini masih dari 5 soal yang valid itu hanya di soal nomor 2, 3, dan 5. Dari segi reliabilitas masih tergolong sangat rendah, bahkan menunjukkan hasil yang negatif. Lalu di tingkat kesulitan ini mayoritasnya berada di tingkat yang mudah, dengan data yang menunjukkan bahwa tidak ada satupun soal dengan tingkat kesukaran yang tinggi, 2 butir soal dengan tingkat sedang, dan 3 soal lainnya berada di tingkat yang rendah. Selanjutnya di daya pembeda, yaitu umumnya masih kurang optimal, dengan soal nomor 3 menunjukkan daya pembeda yang baik, sementara soal nomor 2 dan 4 berada di tingkat yang cukup, dan soal nomor 1 dan 5 berada di tingkat yang kurang baik. Yang terakhir, untuk daya pengecohnya menunjukkan sebagian kecil opsi jawaban sudah efektif sebagai pengecoh, namun sebagai besar opsi masih perlu diperbaiki atau bahkan diganti karena tidak mampu untuk menarik perhatian peserta didik. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa penerapan KKTP di SMKS 1 Kota Bandung telah memberikan keleluasan bagi pendidik untuk menyusun soal secara lebih mandiri sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan kompetensi peserta didik. Sehingga di soal-soal yang digunakan di SMKS 1 Kota Bandung ini sudah memiliki potensi untuk mendukung pembelajaran berbasis kompetensi. Namun perlu perbaikan khususnya dalam aspek reliabilitas, tingkat kesulitan, dan daya pembeda untuk memastikan bahwa soal dapat mengukur kemampuan peserta didik secara lebih efektif. Untuk perbaikan soal-soal terdapat di dalam bentuk laporan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.